Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mbak Irma Nur Oktaviani, Mbak Rahma Alfiah, dan saya sendiri Haikal Darajat Putra Asmara ingin menyampaikan sedikit presentasi terkait judul, yaitu mengidentifikasi tujuan pidato yang berpusat pada audiens. Nah, pada presentasi kali ini, materi yang akan kami bahas berupa 4 topik. Yang pertama yaitu mengidentifikasi topik, yang kedua menganalisis audiens, yang ketiga memahami pengaturan pidato serta memilih topik, dan yang terakhir yaitu mengembangkan tujuan pidato. Materi yang pertama di sini akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Mbak Irma Oktaviani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang mengidentifikasi topik. Topik pidato itu kita harus berasal dari bidang studi yang mana kita sudah memiliki pengetahuan dan minat. Karena apabila kita sudah memiliki pengetahuan dan minat tentang bidang tersebut, pasti ada basic ataupun ilmu dasar yang sudah kita pegang, dan itu akan memudahkan kita untuk memilih topik pidato. Next. Bedanya topik dan subjek. Kalau misalnya subjek itu adalah bidang keahlian yang luas ya, seperti contohnya itu film gitu. Tetapi kalau misalnya topik itu lebih ke spesifik. Jadi bagaimana cara proses pembuatan film. Kalau misalnya subjek itu, kalau misalnya di pidato mungkin lebih ke temanya misalnya pendidikan gitu. Tetapi kalau misalnya topik itu bagaimana cara membangun pendidikan yang berkarakter di Indonesia. Next. Mengapa tidak membicarakan topik yang kita tahu dan audiens cukup dengar saja? Hal ini mungkin menjadi pertanyaan bagi para orator-orator baru, kenapa kita harus memberikan pidato yang audiens itu yang menarik perhatian audiens. Karena tentunya pidato yang kita sampaikan akan menarik perhatian audiens dan akan akan memberikan efek yang lebih kepada mereka. Cara pertama untuk topik yang ingin kita pilih yaitu minat utama atau kejuruan yang sudah kita kuasai. Yang kedua yaitu hobi atau kegiatan yang biasa kita lakukan. Yang ketiga adalah masalah atau perhatian fenomena sosial atau tentang masalah-masalah yang terjadi. Next. Nah, sebelum menentukan topik pidato, tentunya ada brainstorming, yaitu di mana kita menulis sebanyak-banyaknya topik ataupun judul yang ingin kita bawa ke dalam ke atas mimbar untuk kita narasikan kepada audiens. Tanpa kita evaluasi terlebih dahulu ya teman-teman, pastinya kita tulis sebanyak mungkin, baru nanti di akhir baru kita sesuaikan dengan minat audiens itu yang mana dan mana materi yang paling kita kuasai. Next. Pemetaan konsep. Nah, itu adalah sarana visual untuk mengeksplorasi hubungan antara subjek dan ide-ide terkait. Untuk menghasilkan koneksi, mungkin bertanya kepada diri sendiri tentang subjek dengan fokus pada siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Next. Yang kedua yaitu menganalisis audiens. Tentunya sebelum kita memilih topik, kita harus menganalisis audiens dari profil demografisnya. Bisa dari jenis kelamin, latar belakang sosial, ekonomi, ras, etnis, ataupun agama.
ataupun bisa juga dengan keunikan geografi yang masyarakat setempat. Dengan data-data yang Mohon diulang, Mbak, tadi agak nge-lag. oh ya, untuk apa namanya? Untuk materi selanjutnya bisa langsung ke rekan saya, pada Rahma Alfia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Irma atas waktu yang telah diberikan pada saya. Selanjutnya yaitu materi tentang data pengetahuan audiens terkait subjek pidato. Nah, di sini kita informasi yang dibutuhkan oleh pembicara itu meliputi apa saja? Ada 3. Yang pertama yaitu tingkat pengetahuan audiens dan minat audiens. Yang kedua yaitu sikap audiens terhadap subjek. Dan yang ketiga yaitu sikap audiens terhadap pembicara. Lalu metode untuk mengumpulkan data audiens itu ada berapa? Ada 4, yaitu yang pertama membuat tebakan terdidik tentang demografi dan sikap audiens. Yang kedua yaitu melakukan survei, di mana survei ini kuesioner yang dirancang untuk mengumpulkan informasi secara langsung. Dan yang ketiga yaitu mengumpulkan data dengan mempertanyakan orang yang mengundang Anda untuk bicara. Dan yang keempat yaitu pengamatan informal. Pengamatan informal ini bisa dilakukan dengan lingkungan yang sudah familiar. Lalu yang ketiga yaitu menganalisis pengaturan pidato. Yang pertama yaitu apa sih harapan khusus dari pidato Anda? Jadi setiap kali berbicara, pembicara dikelilingi oleh sejumlah harapan. Misalnya untuk pidato kelas, kita ingin sesuai dengan petunjuk yang diberikan dosen. Harapan itu bisa berdasar tujuan pidato atau informatif atau persuasif. Nah, ini berdasar jenis pidato. Jenis pidato itu positori atau demonstrasi. Bisa juga dengan berdasar subjek atau pokok bahasan, yaitu analisis buku atau peristiwa terkini. Lalu yang selanjutnya yaitu ada berapa panjang waktu yang sesuai untuk pidato. Nah, ini waktu pidato di kelas itu kan biasanya sangat singkat ya, teman-teman. Maka kita harus memilih topik yang bisa kita kupas dalam waktu yang singkat itu. Misalnya topik ini membahas tentang 2 penyebab utama degradasi lingkungan. Nah, itu dapat kita saji dalam 5 menit. Kalau topik misalnya tentang sejarah dampak manusia terhadap lingkungan, yang pasti kan sejarah itu memerlukan waktu yang panjang kan ya. Soalnya kan sejarah itu membutuhkan waktu yang panjang sehingga kita bisa menjelaskan ke audiens bahwa ternyata sejarahnya seperti ini, seperti itu, begitu. Yang ketiga yaitu seberapa besar penontonnya. Nah, ini jika sedang berbicara dengan audiens kecil, misalnya kurang dari 50 orang, maka pembicara merasa secara fisik dekat dengan audiens dan dapat bergerak dengan berbicara sesuai suara yang normal. Sebaliknya, jika kita di depan audiens yang banyak, maka akan membutuhkan alat yaitu mikrofon dan kemungkinan tidak dapat bergerak dengan leluasa. Yang keempat yaitu di mana tempat pidato ini, kita juga harus menyesuaikan bagaimana
kita akan berpidato, karena ukuran pidato itu tergantung ukuran ruang kelas ya yang bervariasi. Dengan demikian juga pencahayaannya, pengaturannya, tempat duduk, dan sejenisnya. Maka itu dapat kita pertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi pidato yang akan kita sampaikan di tempat itu. Yang kelima yaitu kapan pidato akan disampaikan. Nah ini, pidato yang diberikan di pagi hari, contohnya misal ya, pidato yang diberikan di pagi hari membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan pidato setelah makan siang atau malam. Mengapa? Jika pidato ini dijadwalkan setelah makan, misalnya penonton mungkin lesu, melo, atau bahkan hampir tertidur. Nah, oleh sebab itu, masukkan lebih banyak pesan yang menarik perhatian, contoh ilustrasi dan cerita. Bagaimana agar perhatian audiens tetap fokus, tidak memalingkan perhatian, maka kita harus pandai-pandai untuk memilih kapan pidato itu kita sampaikan kepada audiens. Dan yang keenam yaitu dalam urutan keberapa pidato Anda. Jika Anda adalah salah satu pembicara atau pembicara unggul, Anda memiliki keuntungan yang jelas. Yang pertama yaitu titik fokus perhatian penonton. Akan tetapi di dalam kelas dan di beberapa rapat itu dengar pendapat dan acara lainnya ada banyak pidato dan jadwal pidato Anda mempengaruhi cara pidato. Misalnya ini, jika kita pembicara pertama atau mungkin perlu menghangatkan terlebih dahulu kepada audiens kita untuk bersiap menghadapi gangguan dari beberapa audiens yang datang terlambat. Kalau jika kita pembicara terakhir, kita juga harus melawan penonton yang sudah lelah dan mungkin sudah bosan dengan beberapa pidato-pidato yang sebelumnya sudah disampaikan kita begitu. Lalu yang ketujuh yaitu ada peralatan apa saja yang diperlukan untuk pidato. Nah, mungkin di sini dapat memerlukan seperti yang sudah saya bahas tadi, yaitu alat mikrofon, atau mungkin jika kita juga ingin memerlukan papan tulis, atau proyektor, dan layar overhead, atau slide, atau mungkin untuk sambungan komputer atau laptop. Nah, jika pengundang ini orang yang memiliki kekuasaan mengatur, maka kita minta apa saja yang kita butuhkan. Tetapi kita juga harus menyediakan alat alternatifnya jika apa yang kita minta itu tidak tersedia. Jangan sampai nih terjadi frustasi karena fasilitas yang ada. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, saya lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu tips-tips memilih topik pidato. Yang pertama dalam tips memilih pidato yaitu tentukan pertama tujuan Anda dalam berpidato tersebut. Apakah Anda di sini ingin menghibur atau memotivasi atau bahkan pula menyampaikan informasi? Serta memahami tujuan Anda dapat membantu Anda untuk menemukan topik yang cocok dalam pidato tersebut. Kemudian yang kedua, tips dalam memilih pidato yaitu pertimbangkan audiens Anda. Siapa sih yang di sini yang akan mendengarkan pidato Anda? Pertimbangkan kepentingan, kemudian usia dari para audiens, latar belakang mereka. Hal ini sangat dapat membantu Anda menentukan topik yang menarik bagi mereka. Kemudian yang ketiga yaitu memilih topik yang Anda sukai. Nah, di sini ketika memilih topik yang kita sukai, akan sangat dapat membantu kita untuk termotivasi serta meneliti topik tersebut hingga kita sangat pandai atau sangat bisa menyampaikan pidato tersebut dengan sempurna. Kemudian yang keempat yaitu pilih topik yang relevan dengan konteks. Pertimbangkan acara apa yang Anda hadiri saat itu, kegiatan apa yang sedang berlangsung, dan juga carilah topik yang kira-kira relevan dengan tema tersebut, dengan tema acara tersebut. Di sini ada note, ingatlah bahwa memilih topik yang tepat adalah hal yang penting dalam membuat pidato yang efektif dan menarik. Setelah memilih topik, pastikan juga melakukan riset dan mempersiapkan materi dengan baik agar kita
dapat menyampaikan pidato kita dengan baik dan sempurna. Oke, yang terakhir, sebab terakhir yaitu menulis tujuan pidato. Tujuan umum pidato adalah tujuan menyeluruh atau untuk menghibur, menginformasikan, atau juga membujuk. Itu termasuk salah satu dari tujuan umum pidato. Tujuan umum ini biasanya ditentukan oleh latar, khususnya acaranya. Sebagian besar pidato yang diberikan oleh orang dewasa, sebagai bagian dari pekerjaan atau aktivitas komunitas mereka. Memiliki tujuan untuk menginformasikan atau membujuk. Namun, terkadang seperti saat memberikan pidato di pesta pernikahan, tujuannya adalah untuk menghibur. Di sini ada beberapa langkah dalam menulis tujuan pidato. Ada 4 prosedur. Yang pertama yaitu tulislah draft pertama tujuan pidato Anda menggunakan kalimat yang lengkap. Menentukan jenis respon yang Anda inginkan dari audiens Anda. Kemudian yang kedua yaitu merevisi pernyataan dan frase atau bisa disebut frase infinitif sampai menunjukkan reaksi spesifik audiens yang diinginkan. Apabila kita menginginkan audiens untuk mengikuti contohnya mengikuti kampanye kebersihan, maka sampaikanlah pidato tersebut hingga audiens tersebut seakan-akan ingin mengikuti kampanye kebersihan lingkungan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pastikan bahwa pernyataan tujuan hanya berisi satu ide. Nah, dalam memilih ini, kenapa harus satu ide? Karena agar kita dapat terfokus pada tujuan tersebut. Apabila mempunyai banyak tujuan, maka akan sangat sulit untuk mencapainya. Kemudian yang terakhir yaitu perbaiki pernyataan Anda sampai menggambarkan fokus yang tepat dari pidato Anda yang berkaitan dengan pengetahuan, minat, dan juga nilai-nilai pendengar Anda. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Apabila ada perkataan yang salah atau sanggahan serta diskusi, bisa disampaikan melalui pertemuan kita selanjutnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Saya Haikal dan teman-teman saya Mbak Irma dan Mbak Alfi. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.